Uni Eropa mengisyaratkan dukungan jangka panjangnya terhadap Ukraina dalam pertemuan bersejarah para menteri luar negeri di Kiev. Pertemuan pada Senin 2 Oktober 2023 tersebut terjadi, ketika perselisihan tumbuh di antara anggota Uni Eropa mengenai dukungan terhadap Ukraina. Dan ketika pasukan Kiev hanya memperoleh keuntungan terbatas dalam serangan balasan yang berisiko tinggi terhadap pasukan Rusia. Seperti dikutip dari AFP, dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, perwakilan tinggi kebijakan luar negeri blok tersebut Josep Borrell mengatakan, bahwa Uni Eropa mengadakan pertemuan bersejarah para Menteri Luar Negeri UE di sini di Ukraina, negara kandidat dan calon anggota UE. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell menyebut pertemuan di Kiev sebagai pertemuan pertama bersejarah. Namun pertemuan ini terjadi pada saat yang tidak tepat bagi aliansi Barat yang mendukung Kiev. Menurut Borrell, tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk menyatakan solidaritas dan dukungan UE kepada rakyat Ukraina. Borrell juga mengakui bahwa pertemuan tersebut tidak bertujuan untuk mencapai kesimpulan dan keputusan yang konkret. Ukraina secara resmi diberikan status kandidat UE tahun lalu dalam keputusan yang sangat cepat dari blok tersebut, yang relatif berhati-hati mengenai kecepatan ekspansi. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memuji pertemuan puncak tersebut sebagai sinyal penting dukungan Eropa terhadap Kiev. Menurut Kuleba, untuk pertama kalinya Dewan Urusan Luar Negeri akan mengadakan pertemuan di luar perbatasannya saat ini di luar perbatasan Uni Eropa, namun di dalam wilayah Uni Eropa di masa depan. Ke-27 negara anggota UE tetap bersatu selama 19 bulan perang dalam mendukung Ukraina, menjatuhkan 11 sanksi kepada Rusia dan mengeluarkan miliaran euro untuk senjata ke Kiev. Namun, kini ada kekhawatiran yang makin besar akan munculnya keretakan di dalam blok tersebut karena kekhawatiran juga meningkat atas dukungan dari pendukung utama Amerika Serikat. Hungaria, sekutu terdekat Rusia di UE, kini bisa bergabung dengan Slovakia sebagai blok potensial untuk berpaling dari Ukraina ketika tokoh populis Robert Fico berusaha merebut kekuasaan di Bratislava setelah memenangkan pemilu akhir pekan ini. Ada juga ketegangan antara Kiev dan beberapa pendukungnya yang paling keras di wilayah timur UE, terutama Polandia terkait masuknya biji-bijian Ukraina ke pasar mereka. Diplomat terkemuka Perancis Catherine Colonna tampaknya mengatasi kekhawatiran akan berkurangnya dukungan, dengan mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan sinyal bagi Moskow mengenai tekad blok tersebut untuk mendukung Ukraina dalam jangka panjang. Colonna mengatakan kepada wartawan, bahwa ini merupakan wujud dukungan kami yang tegas dan abadi terhadap Ukraina, hingga mereka bisa menang. Dan ini juga merupakan pesan kepada Rusia bahwa mereka tidak boleh mengandalkan kelelahan Uni Eropa. Dan Uni Eropa akan berada di Ukraina untuk waktu yang lama.